Saudara, Amerika Serikat sedang menyiapkan serangan darat terhadap Iran, sementara Iran menantang balik Amerika Serikat untuk membuat konflik makin memanas. Apakah akhir perang ini masih jauh? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Selamat malam Valentina, kabar baik. Iya, kabar baik. Semoga selalu untuk Profesor dan juga keluarga. Prof, ini kan Amerika Serikat siapkan skenario invasi darat di Iran. Nah, ini bagaimana Anda membaca peta kekuatan dari Amerika Serikat versus Iran ini? Ya, yang pasti adalah kalau misalnya kita bicara tentang peta kekuatan, itu bukan peta kekuatan keseluruhan pasukan Amerika Serikat ya. Karena kalau tadi disebutkan ada 2,2 juta gitu ya, itu kan tersebar ke seluruh pangkalan militer yang ada di dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Nah, tapi kita harus berkonsentrasi pada pasukan yang akan dimobilisir ke Iran, dan yang saya dengar jumlahnya itu sekitar kemarin ada 2.500 marinir, lalu ada 1.000 dari 82nd Airborne, dan kemudian ada penambahan lagi 3.500. Jadi mungkin sekitar 6.000 7.000 itu yang akan dipersiapkan. Dan kemudian maksimal menurut berita yang saya dapatkan itu maksimal itu akan sekitar 15.000. Nah, sementara kalau Iran sendiri pasukannya itu kan ada 1,1 juta, dan mereka ada di Iran ya, karena dia dalam posisi defensif gitu ya. Nah, ini terus terang kalau misalnya seperti ini tentu tidak imbang tentara yang akan apa namanya dimobilisir oleh Amerika Serikat. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pasukan Amerika Serikat ini kalau mereka melakukan ground invasion ya, mereka melakukan serangan darat itu apakah di pulau besarnya Iran gitu ya, di mainland Iran, atau sebenarnya hanya khusus di Kirk Island di dekat Selat Hormuz. Dan kemudian juga ada pulau yang namanya Abu Musa. Karena dalam situasi sekarang ini kita tahu Selat Hormuz itu kan dikuasai dan dikendalikan oleh Iran. Nah, sekarang dari pihak Amerika Serikat ingin mengambil alih kendali itu dengan cara menurunkan pasukan-pasukan daratnya untuk bisa mengambil alih Kirk Island. Di situ memang fasilitas minyak Iran ada di sana gitu ya, dan mau dilumpuhkan karena kalau misalnya serangan udara ya tidak bisa secara detail katakanlah gitu melakukan serangan, tapi harus darat, dan kemudian juga di Abu Musa. Nah, itu juga yang kaitannya banyak mungkin kapal-kapal perang Iran yang melakukan serangan ke kapal-kapal komersial itu mengisi bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian hendak dikuasai oleh pihak Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat itu yang tadinya serangan dilakukan ke Iran oleh Amerika Serikat untuk senjata nuklir, kemudian berubah mengikuti keinginan dari Israel, terjadinya regime change walaupun tidak berubah dari sistem mullah ke monarki, tetapi boleh aja ayatollah, tetapi yang mau tunduk dengan Amerika Serikat tunduk pada Trump. Dan sekarang sudah berubah lagi, fokusnya adalah bagaimana membuka Selat Hormuz, seperti itu. Oke, tadi Prof bilang bahwa kekuatan ini tidak imbang dalam peperangan ini. Kemudian dalam skenario yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat jika memang invasi itu terjadi. Nah, kesiapan Iran dalam menghadapi Amerika Serikat bagaimana? Adakah pihak-pihak yang akan menjadi sekutu Iran baru di tahapan ini? Yang pasti kalau misalnya berkaitan dengan ground forces, maka tidak ada yang akan membantu pihak Iran. Ya. Jadi Iran dengan pasukan daratnya, dia harus menghadapi pasukan Amerika Serikat gitu ya. Dan mereka sudah siap. Jadi berapapun jumlah yang katakanlah akan diturunkan oleh Amerika Serikat, dari pihak Iran akan lebih mudah melakukan mobilisasi katakanlah untuk ke Kirk Island atau misalnya ke Abu Musa, hadir di sana dan menghadapi prajurit-prajurit Amerika Serikat.
Dan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari Kementerian Pertahanan di Iran, mereka mengatakan bahwa kita sudah siap, bahkan kita akan tanda kutip ya menjadikan neraka bagi para prajurit Amerika Serikat. Jadi kalau dari kesiapan dari Iran, ya mereka sudah siap dan ini mereka mungkin yang mereka tunggu-tunggu karena selama ini serangan-serangan ke Iran dan balasannya juga dari Iran itu eh, lebih banyak ke airstrike. Jadi serangan udara, apakah dengan pesawat tempur, dengan rudal, dengan drone gitu ya, tetapi tidak ke dengan pasukan darat seperti itu. Oke, Prof, ini kan sebenarnya memang secara keras ya Amerika Serikat itu menyiapkan skenario invasi darat ke Iran, tapi sampai sekarang Trump belum memiliki keputusan terkait hal ini. Padahal sebelumnya ini Trump juga sempat menyatakan bahwa sedang ada proses diskusi dan hasilnya positif. Nah, ini berarti ada perhitungan yang benar-benar diperhitungkan oleh Amerika Serikat sebelum pernyataan ini kemudian menjadi nyata begitu. Ya, sebenarnya di Amerika Serikat sendiri di kabinet itu sepertinya ada perdebatan ya di internal antara Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Pete Hegseth, Menteri Perang. Karena kalau bagi Marco Rubio, dia mengatakan bahwa serangan udara oleh Amerika Serikat itu sudah cukup dan Iran dianggap sudah kalah dan kemudian Amerika Serikat akan segera memenangkan perang ini. Tapi dari Pete Hegseth, dia mengatakan bahwa harus ada persiapan untuk adanya serangan darat, ya. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa memberikan kesempatan kepada Presiden Trump, kalau sewaktu-waktu, menurut keputusan dari Trump, memang diperlukan serangan darat, walaupun belum tentu itu juga dipakai, belum tentu. Mengingat perlu saya sampaikan di sini, tadi kan sudah disampaikan berita bahwa di Amerika Serikat ada demo besar-besaran terkait dengan perang dengan Iran. Ya. Nah, ini yang akan mempengaruhi Trump juga dalam mengambil keputusan karena dia tidak mau kalau misalnya pasukan darat dia terjunkan dan kemudian akan banyak korban nyawa dari pasukan darat ini. Karena ada 4, 5 orang, 6 orang, 10 orang, ya walaupun jumlahnya cuma bisa dihitung dengan jari. Kalau di Amerika Serikat itu menjadi permasalahan yang sangat besar, terutama sekali karena tujuan dari perang ini juga tidak jelas menurut rakyat Amerika Serikat. Jadi ada semacam resistensi dari pihak Trump, saya duga, untuk kemudian dia akan melakukan serangan darat. Ya, jadi dia akan konsisten dengan serangan udara sambil negosiasi terjadi, terutama pembukaan Selat Hormuz. Tetapi dari sisi Iran, dia kan sudah pandai nih. Dia terkait dengan Selat Hormuz karena dikuasai dan kemudian negara-negara sekarang bernegosiasi dengan pihak Iran. Dan Iran sudah mengatakan hanya mereka yang bersahabat dengan Iran yang akan diberikan kesempatan untuk keluar dari Selat Hormuz. Nah, yang jadi masalah itu adalah sahabat untuk Iran pasti dianggap oleh Amerika Serikat ini musuhnya Amerika Serikat, termasuk negara-negara Eropa yang selama ini diminta oleh Trump untuk ikut dalam membuka Selat Hormuz ini, tapi mereka tidak mau, tapi justru mereka mau bernegosiasi dengan Iran untuk bisa kapal-kapal tankernya keluar dari Selat Hormuz. Baik, baik. Terima kasih atas analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih.